Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembelahan sel tentang mitosis yang kelompoknya terdiri dari saya Nur Afizara dengan teman saya Diva Salsabila. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi 2 atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Pada tahun 1858, seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow mengemukakan teori mengenai sel, yakni omnis cellula e cellula, artinya setiap sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel memiliki keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri. Sel-sel dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel ini nantinya akan membentuk jaringan hingga organ-organ di tubuhnya. Sayangnya, sel-sel ini memiliki usia seperti sel darah merah yang hanya hidup selama 120 hari dan akan mati selama 120 hari. Disinilah peran pembelahan sel, yaitu untuk mengganti sel-sel yang telah mati atau rusak. Mitosis. Pengertian pembelahan mitosis, yaitu pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Tujuan pembelahan sel mitosis ada 3. Ada mitosis untuk pertumbuhan, yang kedua mitosis untuk perbaikan, yang ketiga mitosis untuk reproduksi. Fungsi dari pembelahan mitosis. Pembelahan ini sendiri berfungsi untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau disebut aus, dan untuk mempertahankan jumlah kromosom. Pertumbuhan adalah memperbanyak sel sehingga jumlah dan kualitasnya meningkat. Adapun ciri-ciri pembelahan sel mitosis. Yang pertama ada pembelahan sel mitosis terjadi sekali. Kedua, jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2. Yang ketiga, jumlah kromosom seorang anak sama dengan jumlah kromosom pada orang tua, yaitu 2N atau disebut diploid. Yang keempat, ada sifat sel anak sama dengan sel induk. Selanjutnya terjadi pada sel-sel tubuh atau disebut sel somatik, misalnya pada jaringan embrional, termasuk ujung akar, ujung batang, dan lingkaran kambium. Tujuan pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau untuk memperbaiki sel yang rusak. Yang terakhir, melewati tahap pembelahan interfase, profase, metase, anafase, dan tolase. Tetapi secara umum tahap ini akan kembali ke tahap semula untuk membentuk siklus sel. Tahap atau proses pembelahan mitosis ada 5, yaitu interfase, profase, metase, anafase, dan telofase. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Diva. Tahapan atau proses pembelahan mitosis yang pertama yaitu interfase. Interfase itu melibatkan proses
persiapan dan penyimpanan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses interfase ini biasanya melalui proses yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya. Fase ini melewati 3 tahap lagi, yaitu tahap GAP pertama atau G1, kemudian tahap sintesis, dan tahap GAP kedua atau G2. 3 tahap interfase, fase G1. Fase G1 juga dikenal sebagai fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase selanjutnya, yaitu fase S. Fase S. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diteruskan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Kemudian fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Kemudian profase. Profase adalah tahap awal pembelahan mitosis. Pada tahap ini, sentrosom direplikasi dan kemudian menghasilkan 2 sentrosom. Kedua sentrosom kemudian bergerak ke masing-masing kutub inti sel yang letaknya berlawanan arah. Kemudian sementara itu, mikrotubulus atau serat protein panjang juga muncul di antara 2 sentrosom yang dihasilkan. Mikrotubulus ini kemudian membentuk seperti benang yang disebut benang spindel. Pada tahap ini pula, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang menempel pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan blok pembangunan protein dan menjadi tempat pelekatan benang spindel nantinya. Pada akhir tahap profase ini, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang spindel akan meregang dari satu kutub ke kutub lainnya. Benang spindel ini nantinya akan berperan dalam menarik kromosom ke pusat inti sel pada tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu metafase. Pada tahap ini, inti dan membran inti sel tidak terlihat. Setiap kinetokor di sentromer terhubung ke sentrosom oleh benang spindel. Kemudian kromatid berpasangan bergerak ke pusat inti sel atau bidang khatulistiwa dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak di tengah nukleus itu memungkinkan perhitungan jumlah kromosom secara akurat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Kemudian ada anafase. Pada tahap anafase ini, kromatid dan sentromer terpisah dari satu sama lain dan kemudian membentuk kromosom baru. Kromosom baru kemudian ditarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan. Jumlah yang bergerak ke kutub memiliki jumlah yang sama. Pada tahap ini terjadi pembelahan sitoplasma, organel, dan membran sel. Fase ini disebut sitokinesis. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Kemudian ada telofase. Tahap akhir mitosis adalah tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai pada kutubnya masing-masing. Benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom secara bertahap akan menipis dan berubah menjadi benang kromatin lagi. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid. Macam-macam sel yang melakukan pembelahan mitosis. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, yaitu sel somatik,
baik sel tumbuhan, hewan, maupun sel tubuh manusia, kecuali sel-sel kelamin atau disebut juga sel gamet. Pada hewan, aster terbentuk dan alur di ekuator pada membran sel selama telofase sehingga kedua sel anak terpisah. Sedangkan pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung pucuk batang. Contohnya terjadi pada sel akar, sel punca, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan sel somatik lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.